Halo semua, perkenalkan nama saya Ibu Ritawati Serait. Selamat pagi, salam kenal dan salam sehat selalu. Kali ini kita akan belajar tentang kerajinan serat. Yang akan kita pelajari adalah pertama pengertian serat alam, yang kedua jenis dan karakteristik bahan serat, dan yang ketiga pengolahan bahan serat. Tahukah kamu apa itu bahan serat? Bahan serat alam adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Istilah serat sering dikaitkan dengan sayur-sayuran, buah-buahan, dan tekstil. Sayuran dan buah-buahan merupakan makanan berserat tinggi yang sangat baik bagi sistem pencernaan makanan. Sedangkan serat sebagai bahan baku tekstil adalah serat-serat yang digunakan untuk aplikasi tekstil yang biasa digunakan dalam pembuatan benang dan kain. Sejarah bahan serat. Yang pertama, sejak tahun 2640 sebelum Masehi, Cina adalah negara penghasil serat sutra yang dihasilkan dari ulat. Yang kedua, pada tahun 1540 sebelum Masehi, industri kapas telah berdiri di India. Yang ketiga, pada tahun 10.000 sebelum Masehi, scrap flax yang pertama digunakan di Swiss. Dan yang keempat, pada tahun 1000 sebelum Masehi, serat wol sudah mulai digunakan orang di Mesopotamia. Anak-anak, sudah tahu kan pengertian sejarah serat alam? Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu jenis dan karakteristik bahan serat. Bahan serat alam dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama serat dari tumbuhan, yang kedua serat dari hewan, dan yang ketiga serat dari mineral. Sekarang kita bahas satu-satu ya. Serat dari tumbuhan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu serat dari biji merupakan tumbuhan yang memiliki biji yang memenuhi persyaratan untuk diolah sebagai bahan serat. Contohnya biji dari pohon kapas dan kapuk. Yang kedua, serat dari batang merupakan jenis batang yang berkambium ataupun tidak berkambium. Contohnya batang pohon anggrek dan melinjo, mahkota dewa, beringin, yonkori, flax, jute, rosella, hennep, rami, urena, kenaf, dan sun. Yang ketiga, serat dari daun merupakan tumbuhan yang dapat diolah sebagai bahan serat dari daunnya. Contohnya daun mendong, daun nenas, daun pandan berduri, daun eceng gondok, daun abaka, daun sisal, dan daun henequin. Dan yang keempat, serat berasal dari buah. Buah yang sudah dimanfaatkan sebagai bahan serat adalah kelapa. Buah kelapa memiliki sabut yang melapisi buah. Sabut tersebut telah banyak digunakan sebagai bahan serat. Nah, anak-anak sudah tahu kan serat yang berasal dari tumbuhan? Sekarang kita masuk ke serat dari hewan. Serat dari hewan berasal dari hewan banyak disukai oleh negara-negara Eropa. Serat tersebut memiliki tekstur yang lembut dan halus. Sifat serat hewan yang menghangatkan sehingga orang-orang yang tinggal di daerah musim dingin sangat memanfaatkan serat ini. Bagian hewan yang digunakan seratnya adalah bulu. Bulu hewan yang paling banyak diolah sebagai bahan baku serat produk tekstil, diantaranya stapel dan filamen. Serat stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut wol. Rambut hewan yang paling banyak digunakan adalah wol dari bulu domba. Contohnya domba, alpaka, unta, kasmer, mohair, kelinci, dan vicuna. Sedangkan serat dari filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya
Selanjutnya, serat yang belajar dari larva ulat yang digunakan untuk membentuk kepompong. Kepompong inilah yang merupakan serat, lalu dipintal menjadi benang. Pengolahan bahan serat. Proses pengolahan masing-masing bahan tekstil secara umum sama. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Yang pertama, pemintalan benang. Proses pemintalan serat akan dilanjutkan pengolahan kapas menjadi benang yang disebut pemintalan. Yang kedua, penggulungan benang. Benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang. Yang ketiga, pencelupan warna. Benang diproses dengan pencelupan untuk memperoleh warna yang kuat. Selanjutnya, benang dikeringkan. Dan yang keempat, penenunan benang menjadi kain. Setelah kering, benang dapat ditindaklanjuti dengan proses penenunan menjadi kain. Benang yang telah jadi bahan baku dapat digunakan untuk membuat makrame dan tapestri, sedangkan kain dapat digunakan untuk membuat kain ikat celup. Demikianlah pelajaran prakarya kita pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih.